Harga BBM jenis Pertamax yang naik membuat para pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Hal itu menjadi salah satu penyebab BBM jenis Pertalite menjadi langka. Angka pengangguran di Kabupaten Kendal yang mengalami kenaikan membuat pemerintah Kabupaten Kendal berupaya agar dapat menyerap banyak tenaga kerja. Sembari menunggu berbuka puasa, tim Lingkar TV akan mengajak Anda untuk mengenal Masjid Baitur Rohim yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Kabupaten Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi di Kabupaten Kendal. Tahun 2020 sebanyak 36.000 lebih, sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 40.300 orang. Kenaikan ini disebabkan karena pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Kendal saat rapat koordinasi penurunan pengangguran dengan Dinas Tenaga Kerja. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto dalam sambutan rapat koordinasi penurunan angka pengangguran di Kendal mengatakan saat ini angka pengangguran di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, angka pengangguran di Kendal sebanyak 36.000 lebih, sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 40.300. Peningkatan pengangguran ini disebabkan karena pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang mengurangi karyawan sekalipun ada kawasan industri Kendal belum bisa menyerap tenaga kerja. Target penyerapan tenaga kerja tahun 2022 sebanyak 7.000 orang. Saat ini baru mulai melakukan penyerapan tenaga kerja baik di kawasan industri maupun di luar itu. Pada tahun 2023, pemerintah kabupaten melalui Dinas Tenaga Kerja ditargetkan 9.000 tenaga kerja akan terserap. Apalagi kawasan industri Kendal mulai ada perusahaan yang masuk akan segera merekrut tenaga kerja. Sebagai terobosan baru, pemerintah Kabupaten Kendal ada MOU dengan Perdana Menteri Singapura nantinya akan menyerap tenaga kerja. Nantinya juga akan ada pelatihan sehingga dari hasil pelatihan bisa bekerja sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing. Jadi kita ingin mencoba untuk memberikan program yang menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya sekedar memberikan pelatihan, tapi setelah pelatihan itu mau ngapain orangnya. Kita bisa aja bikin pelatihan untuk 20.000 orang pelatihan menjahit, tapi kalau misalkan setelah pelatihan habis itu mereka juga nggak dapat lapangan pekerjaan, mau ngapain? Akhirnya kan kita cuman wasting time, wasting money aja, buang-buang uang, buang-buang waktu gitu. Jadi kita mencoba untuk cari merumuskan yang kalau kita keluar dana untuk pembiayaan pelatihan ya harus diterima. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Cici Sulasri mengatakan untuk angka pengangguran diakui mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 karena dampak dari pandemi COVID-19. Saat ini tingkat pengangguran terbuka di Kendal 7,5%. Ini masih tinggi di atas rata-rata Indonesia 5,95%. Harapannya adalah adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemda, kalangan dunia usaha, kemudian dari media massa, teman-teman semuanya, dan dari masyarakat itu sendiri. Kolaborasi ini nanti akan dilakukan dengan menggunakan media aplikasi Kendal Karya. Jadi calon tenaga kerja nanti dari pelaku usaha menyampaikan kebutuhan tenaga kerja dan pelatihannya. Kemudian dari Pemda memfasilitasi untuk memberikan pelatihan. Jadi nanti harapannya menghasilkan calon tenaga kerja yang berkompeten dan pasca pelatihan ini calon tenaga kerjanya langsung diserap tenaga kerjanya oleh para pelaku usaha. Namun demikian dengan berangsurnya COVID-19 tahun 2022 sampai 2023, diharapkan serapan tenaga kerja akan meningkat sehingga angka pengangguran akan menurun. Apalagi ada 2 perusahaan KIK yang buka sehingga akan menyerap tenaga kerja. Saat ini pemerintah akan membuat aplikasi, yang mana aplikasi tersebut akan memuat lowongan pekerjaan sehingga mereka yang ingin mencari kerja dapat membuka aplikasi Kendal Karir. Semua informasi akan tersaji, bahkan jika orang tersebut sudah mendaftar di satu perusahaan, akan mendapatkan notifikasi apakah lolos administrasi atau tidak. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan.
Sejumlah SPBU di Kabupaten Pati terpantau mengalami kekosongan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Kekosongan tersebut diduga karena semakin banyaknya peminat Pertalite yang dikarenakan naiknya harga BBM jenis Pertamax. Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdakperin Pati menilai tidak ada kelangkaan BBM Pertalite, melainkan hanya keterlambatan pengiriman. Sejumlah SPBU di Kabupaten Pati terpantau mengalami kekosongan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Kekosongan BBM jenis Pertalite diduga karena banyak masyarakat yang beralih menggunakan Pertalite dari yang sebelumnya menggunakan Pertamax. Seperti diketahui, pemerintah pusat menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari yang sebelumnya Rp9.000 sampai dengan Rp9.400, kini menjadi Rp13.000 sampai dengan Rp13.500. Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdakperin Kabupaten Pati Hadi Santosa mengungkapkan bahwa tidak ada kelangkaan BBM jenis Pertalite di Kabupaten Pati. Ia menilai bahwa kekosongan terjadi karena keterlambatan pengiriman. Kelangkaan saya kira tidak ada, cuma mungkin keterlambatan pengiriman. Pengaturan pasokan, jadi tidak langsung habis dipasok. Itu karena di Pertamina sendiri yang atur. Meski begitu, ia menilai ada kemungkinan masyarakat mulai beralih menggunakan BBM jenis Pertalite karena pemerintah pusat menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Saya juga itu. Sama seperti tadi gas yang non subsidi kan naik. Nah, banyak mungkin beralih ke gas yang subsidi. Kami sudah mengirimkan surat permintaan tambahan kuota khusus untuk gas, tapi untuk BBM belum. Seperti diketahui, Kabupaten Pati mendapatkan kuota seluruh jenis BBM sebesar 83.839 liter dan hingga akhir bulan Februari sudah terrealisasi 14 ribuan liter. Pengeluaran itu dikatakan Hadi Santosa diatur oleh Pertamina agar ketersediaan BBM tidak habis di awal tahun. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Awal bulan Ramadan, harga daging ayam dan telur ayam di Pasar Boyolali mengalami kenaikan harga. Sementara, minyak goreng curah kosong dalam 1 bulan terakhir. Di awal bulan puasa, sejumlah komoditas sembako mengalami kenaikan harga. Seperti yang terjadi di Pasar Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, harga daging sapi saat ini berada di harga Rp125.000 per kilogramnya. Harga ini stabil selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara daging ayam mengalami kenaikan hingga 3 kali secara bertahap. Dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, daging ayam yang semula di harga Rp30.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp37.000 per kilogramnya. Kenaikan daging ayam ini dikarenakan adanya penyesuaian dari beberapa komoditas yang saat ini juga mengalami kenaikan harga. Pedagang memprediksi harga daging ayam akan kembali mengalami kenaikan di minggu ketiga pada bulan Ramadan. Yo antaranya 1 minggu, Mas. Dari berapa ke berapa, Mas? Dari 30 naik 31 sampai 3 sekarang sampai 37 36 37. 36 37. Oke, mulai hari ini. Perkiraan akan naik lagi, Mas. Tapi paling sampai pertengahan puasa. Puasa nanti biasanya turun sedikit, terus mau lebaran naik lagi sampai kupatan. Sementara minyak goreng curah menghilang dari warung sembako yang ada di pasar dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Saat ini pedagang kelontong hanya menjual minyak goreng kemasan dalam ukuran 1 dan 2 liter. Pedagang menjual minyak goreng kemasan ukuran 1 liter dengan harga Rp24 hingga Rp26.000 sesuai dengan merek minyak goreng. Harga telur ayam juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per kilogram saat akan memasuki bulan puasa. Saat ini pedagang menjual telur ayam dengan harga Rp25.000 per kilogram. Curah? Ya, curah kurang dulu. Udah hilang. Udah Nggak berapa punya. lama kosongnya, Bu? Kosongnya ya 1 bulan ini. Sebulanan. Adanya minyak apa ini? Minyak itu kemasan itu, Mas. Kemasan. Ada Fortune, Berapa? Sampo. Harganya berapa? Itu kisaran 24 sampai 26 yang 1 liter. Bu, telur sekarang harga berapa, Bu? 24 sekitaran 24 25. Naik berapa, Bu? Naik 2.000.
Harga cabai rawit dan cabai merah justru turun pada awal bulan puasa. Saat ini cabai rawit dijual dengan harga Rp40.000, turun dari harga sebelumnya yang lebih tinggi mencapai Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Turunnya harga cabai ini sudah berlangsung selama 10 hari terakhir. Sementara harga bawang merah dan bawang putih bertahan di harga Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit ya 40. Ya, ini sudah berapa lama Mas? 40.000 ini udah ya hampir sebulan hari udah ada. Sebelumnya harganya segitu atau malah lebih? Lebih tinggi. Berapa? Ya 60, 70. Berarti masih Turun ini turun. Para pedagang di Pasar Pengging ini memprediksi akan terjadi kenaikan harga di sejumlah komoditas saat mendekati hari Lebaran. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi retiki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Wan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
datang hari ini pemirsa, ratusan warga di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah rela mengantri demi mendapatkan minyak goreng curah yang dibatasi hanya 2 kg per orangnya. Warga mengaku sudah tidak mampu lagi membeli minyak goreng kemasan yang harganya mencapai Rp26.000 per liternya. Antrian panjang ratusan warga membeli minyak goreng curah terjadi di Jalan Raya Pangeran Diponegoro, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sejak Senin pagi hingga siang. Warga dari berbagai kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Brebes rela antri demi mendapatkan 2 kg minyak goreng curah. Sayangnya, warga tidak bisa membeli minyak goreng curah sesuai head yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 per liter sampai ke tangan konsumen. Warga harus membeli minyak goreng curah seharga Rp16.000 per kilogram. Sejumlah ibu rumah tangga mengaku sudah tak mampu lagi membeli minyak goreng kemasan yang harganya mahal mencapai Rp26.000 per liternya, sehingga terpaksa antri hingga 2 jam demi mendapatkan minyak goreng curah 2 kg. Dari mana, Bu? Dari Selatan. Oh, sengaja sini jauh-jauh? Jauh-jauh nggak punya minyak dari suku minyak. Oh, berapa, Bu, 1 kilonya? 1 kilo 17. Murah, Bu? Ya, lumayan murah. Mak selama ini nggak ada, Bu? Nggak ada, mahal, Pak. Pedagang minyak goreng curah mengatakan pembeli berdatangan dari sejumlah kecamatan di wilayah selatan Brebes seperti Kecamatan Bantar Kawung, Salem, dan Tonjong. Para pembeli datang sebelum toko buka karena keterbatasan pasokan, pedagang terpaksa membatasi pembelian hanya 2 kg per orang. Harganya berapa, Pak? Sampai detik ini 16.000 per kilo. Stok di warung Bapak banyak, Pak? Ya, ada, cukup untuk seminggu ke depan asal dibagi-bagi 5.000. Oh, ini toko Bapak ini tadi banyak yang beli apa ya? Itu Ya, begitu lihat sendiri orang beli, tapi ya tertib apa ya, Pak? semua kebagian. Pedagang mendapatkan pasokan dari distributor sebanyak 15 drum per minggu atau sekitar 2.700 kg. Namun mereka hanya menjual 3 hingga 5 drum sehari untuk menjaga pasokan hingga 1 minggu mendatang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Banyaknya bus berhenti dan parkir saat akhir pekan atau puncak hari libur nasional di depan Gerai Mubarak Food Kudus untuk menurunkan penumpangnya berbelanja oleh-oleh atau mengunjungi Museum Gus Jinggang seringkali menjadikan tersendatnya ruas Jalan Sunan Muria. Seiring surutnya pandemi dan diperlonggarnya kebijakan pemerintah terkait pariwisata di Indonesia, kini Kabupaten Kudus mulai kembali kedatangan para wisatawan, terutama peziarah yang datang ke Kudus dengan modal transportasi bus, elf maupun kendaraan pribadi. Toko yang berada di Jalan Sunan Muria nomor 33 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus itu hampir tiap hari kedatangan bus yang terparkir di bahu jalan. Ukuran bus yang panjang dan lebar sempat membuat kemacetan. Kedatangan mereka juga berdampak positif pada tingkat kunjungan ke Gerai Mubarak Food yang berada di ruas jalan jalur antara makam dua wali di Kudus. Bupati Kudus Saim Hartopo sempat merasakan efek macet akibat parkir bus sekitar 15 menit di jalan. Pihaknya pun langsung menghubungi pihak Mubarak Food untuk mengurai kemacetan agar tidak terulang. Memang sedikit banyak sungkan. Tapi gimana lagi, karena ini memang demi kepentingan lebih luas lagi kaitannya dengan akses untuk menuju kantong parkir ini, mau tidak mau memang akhirnya menyurati ke Dishub Batanggala bagaimana solusinya lah yang terbaik. Tadi dirapatkan ada dari Polsek, dari Dishub, dari Pol PP, dari PUPR. Itu tadi sudah koordinasi dan sudah ke lapangan untuk melihat lokasi. Ya, itu memang solusinya. Pemilik Mubarak Food Muhammad Hilmi pun langsung beraudiensi dengan Hartopo agar kemacetan tidak kembali terjadi. Pihaknya mengusulkan lahan berukuran 2.000 meter persegi miliknya untuk dijadikan lahan parkir bus. Letaknya berada di Gang Kiai Kidir, Desa Gelantengan RT 3 RW 2 Kecamatan Kota Kudus. Tepatnya di sebelah kiri jenang Mubarak Food yang saat ini masih digunakan untuk parkir motor karyawan.
Staf Bagian Umum dan Teknik Mubarak Putri Hartanto mengungkapkan, setidaknya lahan yang disiapkan mampu menampung 10 buah bus. Sekat tembok yang saat ini ada di lokasi nantinya akan dirobohkan, membuat lahan semakin luas dan mampu digunakan untuk keluar masuk bus. Dari Kudus, Wes Alkorni, Lingkar TV, melaporkan. Berada di pesisir utara Pulau Jawa, Kabupaten Jepara kaya akan menu makanan berbahan dasar ikan atau hasil laut, seperti pindang serani, pindang cemplung, pindang tetel, pepes ikan bumbu rujak, hingga pepes ikan bumbu rempah. Pada bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, menu-menu makanan tersebut kerap menjadi menu andalan untuk berbuka puasa. Seperti apa kenikmatannya? Kami akan mengajak Anda untuk mencicipinya dalam Serba-Serbi Ramadan. Salah satu hotel di kawasan Pantai Bandengan mempunyai menu spesial Ramadan. Menu spesial berbuka puasa itu berbahan dasar ikan segar, yaitu pepes bandeng duri lunak dengan bumbu rujak dan pindang serani. Ikan bandeng spesial disiapkan, bumbu-bumbu rempah pilihan diracik, dibalurkan ke seluruh ikan, kemudian dibungkus dengan daun pisang lalu dibakar pada api kecil. Selain menggunakan bumbu rempah, pepes ikan bandeng duri lunak juga menggunakan bumbu rujak. Tak pelak, pepes bandeng duri lunak ini menghasilkan cita rasa yang khas. Menu makanan pindang serani dan pepes ikan bandeng duri lunak sengaja dijadikan menu utama lantaran dua makanan tersebut merupakan makanan khas Kota Ukir. Pastinya kita ada menu spesial, yaitu ikan pepes, ikan bandeng duri lunak. Kemudian kita juga nggak boleh melupakan menu khas Jepara, kita selalu sediakan pindang serani dan juga itu menu andalan Hotel The Season. Yang spesial dari pepesnya itu adalah satu, memang bandeng itu bandeng pilihan kualitas, kemudian juga kita ramu dengan bumbu rujak, bumbu kuning yang itu merupakan khas otentik dari chef kita, chef Hotel The Season, Chef Adi. Salah satu pengunjung Sisi sengaja memilih menu pepes ikan bandeng bumbu rujak serta pindang serani sebagai makanan utama untuk berbuka puasa. Sebagai makanan pendampingnya, Sisi memilih aneka makanan bakar seperti udang bakar, cumi bakar, dan juga sosis bakar. Ini lagi berbuka puasa dengan ada menunya, ini ada pindang serani, ada bandeng tanpa duri, dan rasanya ini saya suka banget. Kebetulan pindang seraninya ini selera saya karena rasanya seger, terus bandengnya ini rempahnya juga kerasa banget karena ini khasnya Jepara, jadi saya mau coba khasnya Jepara. Pada pekan pertama Ramadan ini, pesanan menu pepes ikan bandeng duri lunak bumbu rujak cukup banyak. Setiap hari, pepes bandeng duri lunak bumbu rujak dan rempah-rempah terjual hingga ratusan porsi. Dari Jepara, Robi Sani, Lingkar TV, melaporkan. Sedikit mengulas tentang sejarah agama Islam, Kabupaten Pati memiliki Masjid Baitur Rahim yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam. Yang sembari menunggu berbuka puasa, tim Lingkar TV akan mengajak pemirsa semua berkunjung sambil mengenal sejarah masjid yang berusia 5 abad tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa Lingkar TV, kembali lagi dengan saya di Jateng hari ini spesial Ramadan. Kali ini saya sedang berada di Dukuh Gambiran, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margerodo, Kabupaten Pati. Di sini terdapat masjid yang konon katanya masjid ini menjadi masjid tertua di Kabupaten Pati. Nah, seperti apa bangunannya, arsitekturnya seperti apa, pasti penasaran. Terus ikuti saya. Nah, seperti inilah arsitektur dari Masjid Baitur Rahim Gambiran. Memang terdapat beberapa perubahan dikarenakan renovasi, akan tetapi masih ada satu corak khas, yaitu atap susun limas khas Kerajaan Islam Demak. Mari kita masuk. Beginilah arsitektur Masjid Baitur Rahim Gambiran Pati. Masjid ini menjadi saksi bisu masuknya agama Islam di Kabupaten Pati pada zaman dahulu. Menurut prasasti yang ada,
Masjid Baitur Rahim Gambiran ini didirikan pada 9 Oktober tahun 1445, yang artinya masjid ini sudah berusia lebih dari 5 abad. Meski sudah mengalami beberapa kali renovasi, namun masih ada corak khas Masjid Baitur Rahim yang dapat kita jumpai hingga hari ini, yakni atas limas bersusun seperti Masjid Agung Demak yang merupakan khas Kerajaan Islam Demak. Selain itu, mimbar khotbah yang terbuat dari kayu jati kuno masih terawat hingga sekarang. Menurut sejarah, Masjid Baitur Rahim didirikan oleh ulama bernama Mbah Cungkruk. Mbah Cungkruk merupakan ulama yang diketahui murid dari Sunan Kalijaga. Nah pemirsa Lingkar TV, itu tadi perjalanan saya menelusuri salah satu masjid bersejarah di Kabupaten Pati, yaitu Masjid Baitur Rahim Gambiran. Nantikan perjalanan saya di Jateng hari ini spesial Ramadan selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, berita serba-serbi Ramadan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.